utama wanitanya bernama Duan Ruonan. Dia sedang dalam perjalanan ke pernikahan Chen Chen, mantan pacar sahabatnya, Xiao Wei, untuk memberinya pelajaran karena telah selingkuh darinya. Kejadian itu dimulai 8 jam sebelumnya, ketika itu Ruonan sedang bersiap untuk melamar pacarnya setelah 4 tahun berpacaran. Ketika dia sedang merekam video untuk mengungkapkan isi hatinya, tiba-tiba sahabatnya Xiao Wei mengirim pesan suara. Karena pacarnya, Chen Chen, telah mengkhianatinya dan menikahi orang lain. Hal ini membuat Xiao Wei merasa sangat kecewa dan ingin mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Setelah menerima pesan dari Xiao Wei ini, Ruonan segera menelepon Li Xiao, pacarnya, untuk memberitahukan berita tersebut. Keduanya segera lari ke rumah Xiao Wei, lalu membawanya ke rumah sakit. Untungnya Xiao Wei diselamatkan tepat waktu sehingga nyawanya tidak terpengaruh. Saat ini Ruonan sangat marah, dia bertekad tidak akan membiarkan siapapun menggertak sahabatnya. Oleh karena itu, dia datang ke pernikahan Chen Chen untuk membalas dendam padanya demi temannya. Chen Chen langsung menunjukkan rasa takut begitu melihatnya. Saat ini Ruonan sambil mendekatinya, sambil menceritakan kesalahan yang dia lakukan pada temannya. Xiao Wei telah bersamanya genap 3 tahun, melihatnya tidak punya uang, dia lalu merintis usaha bersamanya. Ketika Chen Chen ingin kuliah di luar negeri, Xiao Wei yang membiayainya. Padahal sekarang setelah bertemu wanita kaya langsung menendangnya, Ruonan langsung memaki dia sebagai bajingan. Dia menanyai Chen Chen tidak malukah dia menghabiskan uang orang lain. Istri di sampingnya mendengar hal ini lalu meminta Chen Chen menjelaskan masalah ini dengan jelas kepadanya. Tetapi Chen Chen tetap menyangkal dan mengatakan Ruonan sedang mengada-ada. Ruonan mendengar itu langsung menunjukkan bukti pesan yang ia kirim bolak-balik bersama Xiao Wei untuk dilihat semua orang. Istri Chen Chen tahu dia dikhianati lalu memukulnya habis-habisan lalu pergi. Saat ini giliran Ruonan bertindak, dia merekam video dan memperingatkan dia jika menyentuh temannya maka hanya ada satu hasil akhir. Setelah itu dia membawa video ini untuk dilihat Xiao Wei dan menyemangatinya agar tidak memedulikan pria itu. Orang seperti itu tidak pantas. Xiao Wei sangat berterima kasih atas tindakan Ruonan, lalu berterima kasih padanya karena telah membantunya dan selalu berada di sisinya. Ruonan lalu memeluk Xiao Wei dan menghiburnya agar tidak memikirkan Chen Chen itu lagi. Dia berjanji akan mencarikan orang lain yang lebih baik untuknya. Chen Chen setelah kehilangan segalanya lalu merasa sangat tidak puas, berbalik membenci Xiao Wei. Dia menyatakan jika dia telah mengusik dirinya maka dia pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Setelah selesai bicara dia lalu mengunggah foto-foto sensitif Xiao Wei ke internet untuk mencoreng kehormatannya. Keesokan harinya Xiao Wei membaca berita ini lalu sangat terkejut. Ruonan dan Li Xiao mengetahui berita itu lalu lari ke rumah sakit. Saat ini orang tua Xiao Wei menelepon lalu memarahinya dengan sangat buruk. Tidak hanya itu bahkan menuntut untuk tidak mengakui dia sebagai anak. Hal ini membuat Xiao Wei sangat tak berdaya, dia hanya bisa menangis. Saat ini dia melihat luka di tangannya, lalu berpikir pendek dan lari ke atap untuk bunuh diri. Ketika Ruonan dan Li Xiao sampai di rumah sakit tidak melihatnya, mereka lalu lari mencari Xiao Wei. Untungnya Li Xiao lari ke atap dan melihatnya sedang bersiap melompat. Dia lalu lari mendekat menggendongnya turun, memarahinya karena sangat bodoh melakukan hal seperti itu. Xiao Wei mengeluh tidak ada yang mencintainya, dia lebih baik mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Li Xiao lalu menenangkan dia, mengatakan Xiao Wei masih punya Ruonan dan dia di sisinya. Menasihati dia tidak boleh melakukan hal bodoh. Saat ini Ruonan juga datang, dia lalu memberikan Xiao Wei tangannya dan bertanya Xiao Wei sebenarnya mau apa. Jika dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada dunia maka dia akan ikut. Xiao Wei mendengar itu lalu menghentikan Ruonan. Ruonan menasihatinya jika tidak senang maka pukul atau maki saja balik, mengapa dia harus menyiksa dirinya seperti itu. Setelah itu Ruonan memeluk Xiao Wei, menyemangatinya untuk berusaha melewati masa ini, dia pantas dengan nyawanya ini. Keesokan harinya Ruonan membawa Xiao Wei mencari Chen Chen. Xiao Wei tanpa berkata sepatah kata pun langsung maju menamparnya 2 kali. Tamparan pertama adalah karena foto-foto yang dia kirim, yang kedua karena dia menipu perasaannya. Setelah itu dia menyatakan mulai sekarang mereka berdua berpisah, tidak ada yang berutang pada siapapun. Mereka berdua pergi dan datang ke bar. Xiao Wei minum begitu banyak hingga mabuk berat. Ruonan lalu membawanya pulang ke rumahnya. Setelah membiarkan Xiao Wei beristirahat di kamar, Ruonan pergi berbicara dengan Li Xiao bahwa saat ini dia harus sedikit berkorban karena Xiao Wei tinggal di sini. Setelah itu dia berniat menunjukkan video dia melamarnya tetapi tidak menemukannya. Sementara Li Xiao menunjukkan ekspresi khawatir. Ternyata dia secara tidak sengaja menemukan video itu sebelumnya dan telah menghapusnya. Saat ini Li Xiao merebut ponsel Ruonan lalu langsung menciumnya agar dia melupakan masalah ini. Ketika keduanya sedang mesra, Xiao Wei terbangun. Ketika dia membuka pintu dia melihat adegan keduanya sedang berolahraga. Di dalam hatinya saat ini langsung merasa cemburu. Keesokan paginya bangun, Xiao Wei mulai merayu Li Xiao, bahkan dengan teliti membuat sarapan, tampak seperti istri yang cakap, sesekali melihat ke arahnya. Saat Li Xiao bekerja, Xiao Wei bahkan berpura-pura dirinya tidak enak badan dan meminta bantuannya membeli obat. Li Xiao juga tidak berpikir panjang dan setuju. Setelah itu Xiao Wei di rumah mengenakan pakaian Ruonan dengan tujuan merayu Li Xiao.
Namun tak disangka Ruonan lupa dokumen lalu kembali ke rumah untuk mengambilnya dan mendapati Xiao Wei mengenakan pakaiannya. Ruonan bertanya-tanya lalu wanita itu beralasan dirinya merasa tidak nyaman sehingga pergi mandi. Tetapi karena pakaiannya kotor maka dia mengenakan pakaiannya sementara. Ruonan mendengar Xiao Wei mengatakan tidak nyaman lalu mendekat untuk bertanya. Tetapi saat menyentuh dahinya ternyata normal. Xiao Wei takut lalu berpura-pura mengatakan dia hanya demam ringan. Ruonan tidak berpikir panjang, hanya berpesan beberapa kalimat lalu pergi. Tepat saat ini Li Xiao kembali, Ruonan lalu bertanya-tanya mengapa dia kembali pada jam segini. Untuk menyembunyikan masalah Xiao Wei, dia beralasan dirinya merasa tidak enak badan sehingga meminta izin pulang lebih awal. Ruonan berpikir pasti karena hari itu di atap angin kencang jadi keduanya kedinginan. Oleh karena itu dia memutuskan untuk meminta izin tidak bekerja untuk merawat mereka berdua. Saat sedang memasak bubur untuk mereka berdua, Ruonan menerima telepon dari ibunya. Begitu mengangkat telepon, ibunya langsung memarahinya habis-habisan dan mendesaknya untuk segera menikah dengan Li Xiao. Ruonan menenangkan ibunya dan berjanji akan mengaturnya sendiri. Tapi ibunya tidak setuju, bahkan memaksanya untuk memilih satu, menikah atau putus agar tidak membuang waktu lalu menutup telepon. Setelah itu, Ruonan bersama Xiao Wei membicarakan tentang masalah dia melamar Li Xiao. Dia ingin akhir pekan mereka bertiga pergi piknik ke danau untuk berdoa. Sekalian dia akan melamar Li Xiao sekali lagi. Xiao Wei karena ingin memisahkan hubungan keduanya, berpendapat bahwa anak perempuan melamar tidak akan pantas. Masalah ini sebaiknya dibiarkan anak laki-laki yang berinisiatif. Tapi Ruonan berpendapat toh juga akan menikah, jadi siapa yang melamar duluan sama saja. Sangat cepat sudah tiba hari piknik, Ruonan meminta Xiao Wei menahan Li Xiao sementara dia akan pergi bersiap. Saat ini wanita itu pergi ke tempat Li Xiao mengungkap masalah Ruonan ingin melamarnya. Dia menasihati dia jika belum siap jangan menyakiti Ruonan. Li Xiao karena tidak ingin menikah sehingga saat mendengar masalah ini sangat terkejut. Saat ini Ruonan telah mengenakan gaun yang sangat indah lalu berdiri menunggu Li Xiao. Ketika dia datang, dia mengungkapkan isi hatinya, setelah itu mengambil cincin kawin lalu memakaikannya untuknya. Tetapi Li Xiao menarik tangannya kembali sehingga cincin jatuh ke danau. Dia segera meminta maaf padanya lalu lari mencari cincin. Sedangkan Ruonan sangat terkejut lalu pergi dalam kekecewaan. Malam itu, Ruonan tidur sendirian di tenda dengan marah, oleh karena itu menciptakan kesempatan bagi Xiao Wei dan Li Xiao untuk berdua saja. Li Xiao berterima kasih padanya karena telah memberitahu rahasia Ruonan. Xiao Wei mulai berakting, berpura-pura menjadi gadis yang lembut dan baik hati. Dia berpendapat dirinya adalah teman Ruonan jadi tidak ingin melihatnya kecewa dan tidak ingin dia merasa sulit. Li Xiao mendengar itu mulai luluh, bahkan berharap Ruonan pengertian seperti wanita itu. Xiao Wei melanjutkan mengungkapkan dirinya sangat mengagumi Ruonan karena dia menemukan seorang pacar yang gentleman sekaligus baik hati. Bersamaan dengan itu, Ruonan tidak tahan, ingin memperjelas semua masalah lalu pergi mencari Li Xiao. Saat ini, Li Xiao mulai tergerak oleh perkataan wanita itu. Ketika dia berniat melakukan hal yang salah, Ruonan datang. Dia bahkan belum sempat mengatakan apa-apa, Li Xiao mati-matian menyatakan dirinya tidak sengaja menjatuhkan cincin. Ruonan lalu menanyai jika benar seperti yang dia katakan mengapa saat itu dia menarik tangan. Xiao Wei lalu mendekat berpura-pura melerai tetapi Ruonan tidak peduli. Saat ini dia menanyai Li Xiao apakah dia benar-benar ingin menikah dengannya atau tidak. Li Xiao malah bertele-tele berpendapat dirinya juga ingin menikahinya tetapi bukan sekarang. Dia ingin berusaha keras beberapa tahun lagi lalu membeli sebuah rumah untuknya. Tapi Ruonan tidak butuh semua itu. Dia merasa mereka berdua hanya perlu menyewa rumah seperti sekarang sudah sangat baik. Menghadapi desakan menikah dari Ruonan, Li Xiao akhirnya menemukan kesempatan untuk marah, buru-buru membalikan badan lalu pergi. Setelah itu, Ruonan mencurahkan isi hatinya kepada Xiao Wei bahwa dirinya telah bersamanya 4 tahun. Dia tidak meminta kekayaan dan kemakmuran, hanya meminta kehidupan damai yang stabil. Mengapa ingin menikah sesulit ini? Xiao Wei menambahkan bumbu lalu berpendapat Li Xiao benar-benar ingin mengurusinya agar memiliki kehidupan yang stabil makanya melakukan hal seperti itu. Setelah itu, Xiao Wei mulai merencanakan siasat untuk Ruonan, mengatakan bahwa masalah terbesar di antara mereka berdua adalah sudah terlalu lama bersama, menikah hanyalah sebuah dorongan sesaat. Ruonan karena marah matanya tertutup sehingga berpikir wanita itu benar. Dia merasa mereka berdua sekarang terlalu hambar, perlu mencari sesuatu untuk memprovokasi dia. Tapi dia tidak menyangka ini adalah sebuah jebakan yang diciptakan Xiao Wei. Malam itu, Ruonan berdandan cantik datang ke bar. Xiao Wei menasihatinya agar tidak melakukan hal seperti itu, jika tidak Li Xiao akan salah paham. Tapi Ruonan tidak peduli, dia melakukan hal seperti itu adalah untuk membuktikan dirinya masih berharga. Kalau tidak dia malah berpikir dia selalu ingin menikah dengannya bagaimanapun caranya. Bagi dia, semakin pengertian wanita maka pria tidak akan tahu diri. Tepat saat itu ada dua pria datang mengajak minum.
minum, Ruonan juga tidak ragu lalu minum bersama. Xiao Wei memanfaatkan kesempatan ini buru-buru mengirim pesan kepada Li Xiao menceritakan masalah Ruonan mabuk dan menyuruhnya datang menjemput. Tapi tujuan wanita itu adalah agar Li Xiao menyaksikan adegan Ruonan minum bersama orang asing. Ketika Ruonan mabuk, Xiao Wei membawanya pulang, lalu dua pria itu mengejar menahan mereka. Xiao Wei berpura-pura berteriak keras mengusir mereka. Tepat saat Li Xiao datang, Xiao Wei menunjukkan sikap menyedihkan lalu meminta maaf padanya. Di jalan pulang, dia terus memprovokasi Li Xia dengan kata-kata. Dia menasihatinya agar tidak marah pada Ruonan karena keluarganya mendesak pernikahan sehingga dia merasa tertekan dan pergi keluar untuk minum anggur murah untuk menghibur diri. Dia bersikeras bahwa dia tidak mengenal kedua pria itu dan menasihatinya untuk menikahi Ruonan. Setelah mendengar itu, Li Xia langsung keberatan. Dia berpikir bahwa dirinya sedang dipaksa menikah sehingga dia pasti tidak akan menerima pernikahan ini. Melihat Li Xia marah, konspirasi Xiao Wei berhasil. Dia menyeringai jahat. Sesampainya di rumah, Xiao Wei merekayasa adegan terpeleset di kamar mandi agar Li Xia datang untuk menolongnya. Tepat saat Li Xia membantunya berdiri, dia sengaja menjatuhkan handuk memperlihatkan tubuhnya kepada Li Xia. Saat itu terdengar suara Ruonan dari luar. Xiao Wei terus berakting green tea di depan Li Xia. Dia khawatir Ruonan akan salah paham jika melihatnya. Dan sekarang mereka juga tidak bisa keluar. Tepat pada saat ini, Li Xia tanpa sengaja menjatuhkan sabun mandi, menarik perhatian Ruonan. Dia segera pergi ke kamar mandi untuk memeriksa, dan Xiao Wei angkat bicara menjelaskan bahwa dia sedang mandi. Ruonan melanjutkan bertanya di mana Li Xia berada, dan dia mengatakan bahwa Li Xia pergi membelikannya obat untuk mabuk. Karena Ruonan lelah, dia tidak curiga dan kembali tidur. Untuk berterima kasih atas semua yang telah dibantu Xiao Wei, Li Xia meminta temannya membelikan kalung untuk diberikan kepadanya. Keesokan harinya, Ruonan bersiap untuk bekerja dan tanpa sengaja melihat kalung itu di lemari. Dia berpikir ini adalah hadiah peringatan yang disiapkan Li Xia untuknya dan sangat senang, bahkan memamerkannya kepada Xiao Wei. Meskipun dalam hati merasa sangat iri, dia tetap mengucapkan selamat kepada Ruonan. Dia bercerita bahwa dahulu, saat mereka berdua berjalan-jalan di tepi danau di kampus, mereka melihat dua angsa hitam berenang bersama. Saat itu Li Xia mengatakan bahwa nanti mereka berdua harus hidup setia seperti pasangan angsa itu. Dia memikirkan bahwa akhir pekan adalah peringatan 4 tahun hubungannya dengan Li Xia. Ruonan sangat bahagia lalu berterima kasih kepada Xiao Wei karena setuju menjadi pengiring pengantin untuknya. Saat itu Ruonan tiba-tiba teringat bahwa ini adalah kejutan yang disiapkan Li Xia untuknya. Jadi dia menyimpan kembali kalung itu ke tempat semula seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Li Xia membuat janji bertemu Xiao Wei untuk memberikan hadiah dan berterima kasih padanya karena masalah kemarin tidak membuat Ruonan salah paham. Xiao Wei menerima hadiah itu dan tampak sangat senang. Saat itu Li Xia mengungkapkan bahwa selama beberapa hari terakhir bersamanya, dia telah tergerak oleh kebaikannya yang sama sekali berbeda dari sifat Ruonan. Beberapa hari ini dia tanpa sadar selalu memikirkannya. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Wei berbunga-bunga, tetapi dia tetap berakting sebagai gadis lugu, mengatakan bahwa dia tidak akan mengkhianati Ruonan dan tidak akan menerima perasaan ini. Setelah itu, dia mengembalikan kalung itu kepada Li Xia lalu berbalik pergi. Li Xia langsung menarik tangannya. Dia menegaskan bahwa dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Ruonan. Dia masih bersikap lugu, menganggap Ruonan ingin menikah dengannya, menasihati Li Xia untuk tidak memperlakukan temannya dengan buruk. Li Xia bertanya apakah dia memiliki perasaan padanya. Xiao Wei menyiratkan bahwa dia tidak bisa mengkhianati sahabatnya, tetapi sebenarnya secara tersirat menegaskan bahwa dia memiliki perasaan padanya. Malam itu Li Xia mengajak Ruonan makan malam untuk merayakan ulang tahun keempat. Sambil menunggu, dia mengirim pesan kepada Xiao Wei bahwa dia memiliki perasaan padanya. Kemudian dia meminta Xiao Wei memberinya waktu untuk putus dengan Ruonan. Saat Ruonan tiba, dia dengan gembira memberinya musik dansa galaksi. Tepat pada saat itu, Xiao Wei mengirim pesan menolak pernyataan cinta Li Xia. Dia segera mencari alasan pergi ke toilet untuk menelepon Xiao Wei, tetapi dia tidak menjawab dan hanya mengirim pesan agar dia tidak mencarinya lagi dan mengumumkan bahwa besok dia akan pindah. Setelah membaca pesan itu, Li Xia merasa sangat gelisah, lalu kembali ke meja makan dan mencari alasan bahwa ada masalah di perusahaan sehingga dia harus pergi terburu-buru lalu pergi. Saat Ruonan sedang kecewa, ibunya menelepon untuk menanyakan kabar. Ibunya berpendapat bahwa dia melamar Li Xia tetapi dia berkali-kali menolak dengan berbagai alasan, pastilah ada orang lain. Ibunya menasihatinya untuk mencari Li Xia dan menanyakan akar permasalahannya dengan jelas. Ruonan merasa ibunya ada benarnya sehingga dia mengejar Li Xia. Dia diam-diam mengikutinya sampai ke sebuah hotel. Melihat dengan mata kepala sendiri dia masuk ke sebuah kamar, ternyata kamar itu milik Xiao Wei. Xiao Wei melihat Li Xia lalu mengusirnya, tetapi Li Xia menolak lalu masuk ke kamarnya. Ruonan yang mendengar itu sangat terkejut, tetapi dia tetap percaya Li Xia tidak melakukan hal yang akan mengecewakannya.
Setelah itu, dia memberanikan diri pergi ke kamar Xiao Wei untuk mengetuk pintu. Di dalam, Licia memeluk Xiao Wei, mengakui bahwa dia telah jatuh cinta padanya dan telah memikirkannya baik-baik. Dia bahkan mengambil kalung itu untuk dikenakan padanya dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Xiao Wei masih bersikap lugu dan bertanya apa yang akan dia lakukan terhadap Ruonan. Tepat pada saat itu ada ketukan di pintu. Licia membukanya dan terkejut karena orang itu adalah Ruonan. Dan dia, melihat pasangan mesum ini, berteriak marah hingga suaranya serak. Ruonan tidak menyangka sahabat dan pacarnya diam-diam berhubungan, sementara dia dengan polos menunggu lamaran pernikahan. Xiao Wei bersikap menyedihkan lalu mengambil semua kesalahan pada dirinya, menasihatinya agar tidak menyulitkan Licia. Dia juga mengakui bahwa dia menyukai Licia, tetapi keduanya belum melakukan hal yang melampaui batas. Namun, kalimat berikutnya, dia malah menyalahkan Ruonan karena membawanya tinggal di rumahnya. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Licia yang berada di samping juga berpendapat Ruonan berlebihan padahal mereka belum melakukan apa-apa. Ruonan yang mendengar itu sangat marah lalu menamparnya. Xiao Wei memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Licia lalu memohon agar Ruonan melepaskannya. Dia bahkan mengatakan melepaskan Licia berarti merelakan demi mereka bertiga. Ruonan berbalik bertanya apakah Licia berpikir demikian. Melihat Licia tidak bereaksi apa-apa, dia hanya bisa pergi dalam kesedihan. Ruonan kembali ke rumah membereskan barang. Sebelum pergi dia dengan sedih memecahkan semua foto dirinya bersama Licia. Tepat pada saat itu, Licia malah mengantar Xiao Wei pulang. Xiao Wei bersikap menyedihkan, beranggapan sekarang Ruonan tidak ingin melihat mereka, tetapi nanti biarkan saja Licia mengantarnya pulang. Kata-kata ini benar-benar membuat Ruonan marah. Ini tidak berbeda dengan dia yang menyatakan kepemilikan padanya. Hal ini membuat Ruonan merasa dia benar-benar menjijikan, lalu dia menasihatinya agar tidak berakting lagi. Melihat bajingan Licia mengenakan pakaian yang dibelinya, dia langsung murka menyuruhnya menanggalkan semua pakaian dan mengembalikannya padanya. Dia segera melepas baju lalu melemparkannya ke arahnya. Ruonan terus menuntut celananya. Setelah selesai mengembalikan celana dia juga marah mendorong Ruonan hingga jatuh. Setelah itu dia mengeluh bahwa selama 4 tahun bersama, dia sudah sangat muak bahkan merasa tercekik dan tidak nyaman. Dia bahkan tega menyatakan tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Ruonan merasa 4 tahun masa mudanya seperti dimakan anjing. Melihat mereka berdua, dia hanya merasa jijik lalu berbalik pergi. Benar-benar malapetaka datang tak sendiri. Kegagalan dalam cinta, karir juga menemui masalah. Atasan mengkritik bahwa akhir-akhir ini efisiensi kerja Ruonan tidak baik dan atasan sangat tidak puas. Sekalian, perusahaan yang baru didirikan sedang kekurangan orang, jadi minggu depan dia akan dipindahkan ke sana untuk bekerja. Saat dia merasa sangat sedih, ibunya menelepon lagi mendesak pernikahan. Dia hanya bisa menahan tangis dan mengatakan dia akan menikah 2 tahun lagi. Namun, hal-hal ini tidak bisa menjatuhkan Ruonan. Keesokan harinya, dia kembali bersemangat dan mulai bekerja lagi. Sesampainya di tempat kerja baru, hari pertama dia bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Namun, ketika dia menekan tombol lift untuk masuk, dia sudah menyelinap masuk lebih dulu. Dia tanpa ragu juga melangkah masuk, meskipun lift menunjukkan kelebihan beban. Orang-orang di belakang langsung menyuruhnya keluar, tetapi Ruonan tidak setuju dan berbalik menyuruh pria itu keluar karena dia sudah masuk lebih dulu. Kedua belah pihak bersikeras tidak mau sehingga mereka bertengkar. Akhirnya Ruonan menang melihat pria itu keluar dari lift. Dia tersenyum penuh kemenangan. Ruonan tiba di kantor cabang tepat pada saat rapat rutin dimulai. Tanpa diduga, atasan langsungnya adalah orang yang baru saja bertengkar dengannya di lift. Namanya adalah Hu Zhe. Begitu masuk rapat dia langsung memintanya menyampaikan pendapat. Hal ini membuatnya khawatir dia berniat membalas dendam atas kejadian tadi. Tetapi dia juga bukan orang yang mudah menyerah, segera menyampaikan pandangannya. Dia merasa proyek perusahaan ini memiliki banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tanpa diduga Hu Zhe menyetujui pandangannya, bahkan mengatakan dia telah memberikan arah yang baik bagi perusahaan. Hal ini membuat Ruonan sangat terkejut karena dia bukan tipe orang yang dia bayangkan. Namun, hal ini malah membuat rekan kerjanya merasa tidak nyaman dan mempersulitnya. Setelah rapat rekan kerjanya bahkan menyuruh Ruonan merevisi dokumen, meskipun itu bukan pekerjaannya. Di pihak Licia, sejak bersama Xiao Wei, dia setiap hari menerima ratusan panggilan dan pesan tanpa memandang waktu dan tempat. Saat Licia sedang mempresentasikan laporannya, tiba-tiba komputer menampilkan notifikasi pesan dengan konten yang membuat rekan kerjanya terkejut. Atasannya melihatnya sangat marah, lalu memberi Licia 5 menit untuk menyelesaikannya. Jika tidak, dia harus angkat kaki dari perusahaan. Licia kesal buru-buru bertanya pada Xiao Wei ada urusan mendesak apa. Dia dengan manja memamerkan lipstik baru yang dibelinya dan bertanya apakah itu cantik. Tidak hanya itu, dia juga menyuruhnya meminta cuti sore untuk meluangkan waktu bersamanya. Licia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi
emosi dan dengan marah mengatakan bahwa hari ini dia ada rapat yang sangat penting, memperingatkannya agar tidak menelepon jika tidak ada hal penting. Namun Xiao Wei tetap bersikap manja, mengatakan dia tidak terbiasa sendirian di rumah. Saat tahu Li Xia malam ini akan bertemu klien, dia langsung mempertanyakan apakah dia pergi dengan pria atau wanita, bahkan menyuruhnya mengambil foto untuk verifikasi. Hal ini membuat Li Xia merasa sangat tidak nyaman, hanya bisa setuju agar masalahnya selesai. Di sisi ini Ruonan masih sibuk mengerjakan laporan. Wu Zhe yang melihat sudah waktunya pulang kerja tetapi Ruonan masih duduk bekerja langsung mendatanginya untuk bertanya. Saat mengetahui laporan yang sedang dia kerjakan adalah milik Beijia, dia sangat tidak senang. Ruonan tidak ingin memperbesar masalah sehingga dia menjelaskan bahwa ini hanya untuk membiasakan diri dengan pekerjaan baru. Namun Wu Zhe tidak mendengarkan melainkan memanggil Beijia lalu memperingatkannya agar tidak menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Apalagi ini adalah proyeknya. Dia beralasan bahwa dia hanya membantu karyawan baru membiasakan diri dengan proyek ini. Wu Zhe berpendapat dia hanya mencari-cari alasan untuk kemalasannya. Dia mempertanyakan jika dia ingin membagi pekerjaan kepada karyawan baru, apakah dia akan membagi persentase komisi kepada Ruonan. Setelah itu dia berbalik menyuruh Ruonan mulai sekarang hanya perlu melakukan pekerjaannya sendiri lalu menyuruhnya pulang. Tepat pada saat ini atasan umum datang memberitahukan malam ini ada pertemuan klien mendadak yang membutuhkan 2 orang untuk ikut. Namun saat di pesta, Ruonan mengetahui 2 atasan ini sangat jahat, mereka terus memaksanya minum arak. Untungnya ada Wu Zhe membantu sehingga dia bisa lolos. Pada saat yang sama, Xiao Wei mengikuti pelacak sampai ke restoran tempat Li Xiao bertemu pelanggan. Setelah itu dia menelepon Li Xiao mengatakan dia datang menjemput. Li Xiao mendengarnya lalu merasa sangat tidak nyaman, menyuruhnya tetap di rumah tidak perlu datang. Tepat pada saat itu Li Xiao melihat Ruonan sedang mabuk lalu berlari datang menahan dia. Segera setelah itu Wu Zhe datang untuk merebut Ruonan kembali. Tetapi tidak disangka pada saat yang sama Xiao Wei juga muncul dan melihat pemandangan itu. Dia segera memasang wajah menyedihkan memohon Ruonan jangan mendekati pacarnya lagi. Perkataan dia membuat Li Xiao tidak tahan lalu membentak dia suruh tutup mulut. Wu Zhe bermaksud membawa Ruonan pergi. Tetapi Li Xiao mencegah dan bertanya dia siapa, mengapa membawa dia pergi. Wu Zhe lalu memperingatkan dia sebelum mempertanyakan orang lain seharusnya melihat kembali apakah dirinya punya kedudukan ini atau tidak, lalu membawa Ruonan pergi. Perkataan ini membuat Li Xiao merasa sangat tidak nyaman. Dia lalu mengajak Chen Chen untuk minum bersama dirinya. Chen Chen bertanya kepadanya mengapa tidak berada di rumah bersama Xiao Wei. Dia melihat Xiao Wei sangat peduli terhadap Li Xiao. Tetapi dia malah menganggap Xiao Wei tidak ada bedanya dengan lintah, menempel kuat tidak mau lepas. Keesokan harinya di rapat, Pei Jia meminta direktur utama menyetujui proyeknya. Tetapi dia tidak setuju dan menyuruh dia harus menganalisis masalah lebih jelas. Untuk membantu Pei Jia menyelesaikan pekerjaan, dia membiarkan Ruonan mendukung dia bertanggung jawab atas proyek ini. Hal ini membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pei Jia bahkan menyuarakan penolakan menganggap Ruonan adalah orang baru, tidak akan cocok melakukan pekerjaan ini. Tetapi direktur utama tetap memutuskan memilih Ruonan karena dia melihat dia sangat berpotensi. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh Wu Zhe membimbing dia untuk mengerjakan proyek bersama dengannya. Sebelum rapat bubar, dia juga mengajak dia sebentar lagi datang ke ruangannya. Setelah rapat bubar, Pei Jia sengaja menabrak dia untuk melampiaskan kemarahan. Setelah itu dia datang menemui direktur utama. Dia memperlihatkan proyek pameran hewan peliharaan kepada dia lalu mengambil kesempatan melihat dada dia. Ruonan merasa nafas direktur berat, buru-buru membetulkan kerah baju. Tidak disangka, dia tidak hanya tidak menahan diri tetapi tangan nakal juga beralih ke bahunya. Ruonan segera mengelak, lalu dia mulai menggunakan kata-kata untuk merayu. Dia menganggap rekan-rekan kerja di perusahaan semua memiliki prasangka terhadap dia setelah rapat tadi. Ruonan berusaha menjelaskan pasti akan membuktikan kemampuannya. Tetapi dia bilang dia membuktikan juga semua tidak berguna. Setelah itu dia langsung mendekat berniat berbuat mesum kepada Ruonan. Ruonan tidak tahan dengan penghinaan ini, lalu melayangkan tendangan ke selangkangan yang membuat dia kesakitan. Tepat pada saat itu, Wu Zhe mendengar suara lalu mendorong pintu masuk, kebetulan melihat wajah bingung direktur utama. Tetapi dia menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi, melainkan memberitahu direktur Kim dari grup mencari dia, ada urusan yang perlu dibicarakan. Ruonan juga mengambil kesempatan itu lalu pergi. Setelah Wu Zhe pergi, direktur utama merasa kehilangan muka lalu menendang kursinya. Malam itu Wu Zhe secara pribadi mengantar Ruonan pulang. Dia berterima kasih kepadanya karena hari ini membantu dirinya. Untuk membalas budi dia lalu mengundang dia ke rumahnya minum arak. Saat ini Li Xiao melihat 2 gelas anggur merah di foto Ruonan. Di pantulan gelas arak samar-samar ada bayangan seorang pria. Hal ini membuat dia merasa sangat cemas, ingin melihat pria itu siapa. Tepat pada saat ini Xiao Wei muncul dari belakang, bertanya kepadanya sedang asyik melihat apa. Li Xiao buru-buru mengalihkan topik mengajak dia menonton film bersama, tetapi Xiao Wei terus bersikeras menuntut melihat ponsel. Li Xiao segera mengubah raut wajah, marah memperingatkan dia hentikan urusan ini. Dia merasa dia tidak punya sedikit pun kepercayaan untuk dirinya. Setelah bicara dia mengambil jaket lalu pergi. Xiao Wei menelepon
telepon Li Xiao terus-menerus tetapi tidak ada balasan. Dia tidak punya pilihan selain mencuci luka lama, lalu masuk ke dapur mengambil pisau melukai dirinya sendiri. Saat ini Li Xiao datang ke rumah Ruonan lalu melihat Wu Ze juga ada di sana. Suasana seketika tegang, Ruonan mengingatkan Li Xiao bahwa mereka berdua sudah putus jadi tidak ada lagi ikatan. Setelah itu dia dengan terus terang mengusir dia pergi. Tepat pada saat ini, Li Xiao menerima pesan Xiao Wei terluka, sedang berada di rumah sakit. Ruonan bersama dia datang ke rumah sakit untuk melihat dia bagaimana. Siapa sangka dia hanya terluka ringan. Ketika Xiao Wei melihat mereka berdua datang bersama, dia seketika cemburu. Ruonan juga menyatakan kali ini dia datang adalah ingin berbicara jelas dengan mereka berdua. Meskipun dia tidak bisa memaafkan apa yang telah mereka berdua lakukan, tetapi demi persahabatan di masa lalu, dia berharap semua urusan akan berakhir di sini. Xiao Wei mengambil kesempatan menyuarakan pendapat menganggap mereka berdua tidak cocok, bersama-sama tidak akan bahagia. Dia menganggap dirinya sedang membantu Ruonan lalu memperingatkan dia tidak punya wewenang untuk mengucapkan perkataan ini. Setelah mendengar Ruonan sangat marah, tidak ingin tinggal lebih lama 1 menit pun lagi, lalu membalik badan pergi. Keesokan harinya dalam rapat, Pei Jia melaporkan modal yang dibayar untuk proyek baru adalah 2 juta. Ketika mengetahui rencana pendanaan ditulis oleh Ruonan, dia ingin membalas dendam urusan kemarin lalu memarahi dia habis-habisan, padahal kesalahannya sangat kecil. Dia bahkan menyuruh dia memperbaiki proyek dalam 1 jam, jika masih ada kekurangan maka akan memecat dia seketika. Chen Chen dari Pei Jia juga sengaja bermain curang, jadi juga sangat puas ketika Ruonan dimarahi atasan. Saat ini Wu Ze datang berniat menghibur dia tetapi Ruonan bilang dirinya tidak apa-apa lalu pergi. Ruonan datang lagi ke ruangan direktur utama, kali ini dia tetap berniat berbuat mesum kepada dia. Melihat dia menolak, dia langsung mengancam dia masih ada 1 bulan masa percobaan, jika dalam waktu ini dipecat maka tidak akan ada perusahaan manapun yang mau menerima dia bekerja lagi. Setelah itu dia terus merayu hanya jika dia patuh mendengarkan perkataan. Dia tidak hanya akan membiarkan dia cepat-cepat menjadi karyawan resmi, tetapi juga akan membiarkan dia mengelola seluruh departemen rencana. Ruonan mendengar perkataan dia lalu sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu Li Xiao keluar minum bersama teman, Xiao Wei terus mengirim pesan menyuruh dia pulang membuat Li Xiao sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama Ruonan pulang kerja kembali ke rumah lalu melihat dia sedang duduk di bawah rumahnya. Li Xiao merasa sangat menyesal dan mengeluh bahwa selama ini dia hidup sangat buruk. Lagi pula urusan putus dengan dia juga karena kegilaan sesaat jadi ingin dimaafkan. Setelah dia berbicara ingin memeluk Ruonan, tetapi dia marah menampar dia sekali, lalu memperingatkan jika dia masih membuntuti maka dia akan melapor polisi. Tepat pada saat itu Xiao Wei berjalan datang lalu menyaksikan semua urusan ini. Ketika Ruonan pergi, Li Xiao berjanji akan kembali berbicara putus dengan Xiao Wei untuk membuktikan dia masih mencintai Ruonan. Xiao Wei setelah mendengar ketakutan buru-buru kembali ke rumah. Li Xiao kembali ke rumah memutuskan berbicara putus dengan Xiao Wei maka dia berpura-pura menyedihkan, lalu menyalahkan diri sendiri telah bertingkah tidak benar. Dia berjanji tidak akan mengontrol dia lagi. Setelah itu dia mendekat ke Li Xiao memohon dia jangan meninggalkan dirinya dan kembali ke Ruonan. Li Xiao mendengar perkataan ini juga tersentuh lalu setuju. Xiao Wei setelah mendengar lalu senang mencium dia. Di sisi ini Ruonan duduk mengingat kembali perkataan Li Xiao lalu sedikit bingung. Tepat pada saat itu Wu Ze berjalan datang, mengira dia mengkhawatirkan urusan direktur utama. Dia menyemangati dia jangan khawatir. Ternyata Wu Ze sudah merencanakan untuk membantu Ruonan membongkar wajah asli direktur utama itu. Dia bilang hanya perlu dia mencari cara membuat dia mengatakan perkataan di dalam hati lalu merekamnya. Saat itu dia akan membuktikan kejujuran untuk dia. Ruonan melihat Wu Ze bersikap baik kepada dirinya seperti itu lalu berterima kasih berkali-kali. Dia menyarankan daripada mengucapkan terima kasih, dia ingin dia menggunakan tindakan, setelah itu mengatakan perkataan pengakuan cinta kepada dia. Tetapi Ruonan menolak karena merasa agak terburu-buru. Di sisi ini Xiao Wei memanfaatkan Li Xiao tidur pulas lalu diam-diam memasang alat penyadap ke ponsel dia. Pada saat yang sama Ruonan mulai melaksanakan rencananya. Dia menghidupkan perekam lalu membuka pintu memanggil direktur utama datang. Ruonan meminta maaf kepadanya lalu memancing urusan di perusahaan. Ketika dia terjebak dan berniat berbuat mesum kepada Ruonan maka tepat pada saat itu Ze membawa istri dia datang. Keduanya mengambil kesempatan mengambil telepon lalu pergi. Keesokan harinya Wu Ze mengumumkan direktur utama itu karena melecehkan karyawan wanita sehingga telah diskors. Sementara ini dia akan menjabat posisi direktur utama. Sekalian ini dia juga meminta siapapun yang sebelumnya menyulitkan Ruonan dan membuat masalah semua harus meminta maaf kepada dia. Semua orang setelah mendengar lalu berbalik meminta maaf kepada Ruonan. Melihat Pei Jia tidak ada pendapat apa-apa, dia langsung menuntut dia harus meminta maaf kepada dirinya. Pei Jia meskipun sangat tidak nyaman tetapi hanya bisa menurutinya. Di sisi ini Xiao Wei memanfaatkan Li Xiao pergi kerja lalu membuka komputer melihat-lihat pesan dia. Dia mengetahui Li Xiao sering mengirim pesan ke Ruonan
lalu sangat marah. Malam itu Li Xiao pulang kerja, melihat komputer Xiao Wei masih belum mati lalu membukanya untuk melihat-lihat maka mengetahui dia sedang memantau semua pesan dirinya. Tepat pada saat itu Xiao Wei membeli kue untuk merayakan 1 bulan. Li Xiao tidak tahan lagi lalu mengatakan perkataan putus. Setelah itu dia mengeluarkan bukti Xiao Wei memantau dirinya. Dia ketakutan meminta maaf kepada Li Xiao tetapi dia tidak menerima melainkan bersikeras meminta putus. Xiao Wei lagi-lagi berpura-pura menyedihkan lalu menggunakan harga diri untuk memaksa Li Xiao tidak boleh putus dengan dirinya. Dia menganggap dia putus dengan dirinya adalah untuk kembali ke Ruonan lalu menuntut Li Xiao harus menulis surat tidak boleh putus dengan dirinya. Kalau tidak dia akan menyeret dia mati bersama dirinya. Li Xiao lalu mendorong dia, menyatakan bersikeras akan putus lalu pergi. Xiao Wei saat ini marah berteriak lalu menangis. Tepat pada saat ini ada orang menelepon datang mengatakan ayah dia mengalami kecelakaan. Dia setelah mendengar buru-buru berlari ke rumah sakit. Dokter bilang ayah dia terluka sangat parah dan perlu dioperasi mendesak. Namun saat ini dia tidak punya uang untuk melakukan operasi untuk ayahnya sehingga dia meminta dokter tambahan 2 hari untuk mencari uang. Dokter menyarankan dia jika tidak punya uang maka sementara ini carikan tambahan 100.000 yuan agar ayahnya dioperasi dulu, sisanya urus belakangan. Xiao Wei setelah mendengar lalu menelepon Li Xiao pulang. Dia baru saja pulang langsung menuntut putus, mengambil kesempatan itu Xiao Wei menceritakan ayahnya mengalami kecelakaan, sedang butuh 300.000 yuan untuk operasi mendesak. Jika Li Xiao setuju dia akan menerima putus. Li Xiao setelah mendengar lalu memutuskan hanya akan memberi dia setengahnya, sisanya urus sendiri. Xiao Wei lagi-lagi merengek menganggap dirinya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Li Xiao lalu menyuruh dia pergi bekerja mencari uang, lalu membandingkan dia tidak sebaik Ruonan. Xiao Wei lalu mendekat berniat mengambil hati Li Xiao. Dia lalu pergi dan menyatakan setelah memberikan uang, mereka berdua tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Keesokan harinya Li Xiao datang ke perusahaan Ruonan mencari dia untuk memberikan hadiah berbaikan. Saat itu Wu Ze masuk lalu melihat mereka berdua. Pei Jia lalu membesar-besarkan masalah menganggap Ruonan bukan orang sederhana, selalu menahan mantan pacar di samping dirinya. Perkataan ini tanpa sengaja didengar oleh Wu Ze, dia marah pergi. Di sisi ini Xiao Wei mulai pergi melamar kerja untuk mencari uang, namun karena pengalaman dia terlalu sedikit sehingga tidak ada pihak manapun yang menerima. Saat ini Xiao Wei secara kebetulan datang ke perusahaan Ruonan untuk wawancara. Pak Gia yang mewawancarainya melihat di resume tertulis bahwa ia lulus dari Universitas Lianjiang, kebetulan Ruonan juga belajar di sana, jadi ia bertanya apakah Xiao Wei mengenalnya. Xiao Wei mendengar itu langsung menjawab tidak kenal dan memutuskan untuk tidak melamar di perusahaan ini lagi. Pak Gia menyadari bahwa Xiao Wei mengenal Ruonan sehingga ia membiarkan Xiao Wei bekerja. Saat itu Ruonan sedang sibuk melihat dokumen sehingga tanpa sengaja menabrak Xiao Wei. Xiao Wei lalu pura-pura ramah menyapa Ruonan, bahkan merangkul lengannya dan memperkenalkan diri sebagai teman kuliahnya. Ruonan langsung memperingatkannya agar tidak melupakan kejadian yang lalu dan menyatakan di depan semua orang bahwa ia tidak mengenal Xiao Wei. Rekan kerja lalu mengungkapkan Pak Gia menentang posisi perencanaan. Setelah masa percobaan, keduanya harus bersaing untuk memperebutkan tempat itu. Ruonan tanpa ragu langsung menyetujui persaingan yang adil. Setelah Ruonan pergi, Xiao Wei kembali bertingkah sebagai korban, lalu menceritakan bahwa ia dan Ruonan punya sedikit kesalahpahaman dalam urusan asmara. Para rekan kerja yang memang tidak menyukai Ruonan pun berpihak pada Xiao Wei. Setelah itu mereka membicarakan Ruonan yang menggoda Direktur Wu, lalu keesokan harinya datang lagi pacar lain mencarinya. Ketika Xiao Wei melihat foto yang diambil rekan kerja, ia mengakui bahwa itu adalah mantan pacarnya, lalu menyalahkan Ruonan telah merayu Li Xiao agar Li Xiao putus dengannya. Semua orang setelah mendengar itu lalu menyarankan Xiao Wei untuk menjauhi Ruonan, dan ia yang mencapai tujuannya menjadi sangat berpuas diri. Keesokan harinya, perusahaan menyiapkan pameran parfum baru, karena itu Wu Ze menyerahkan pekerjaan ini pada Ruonan untuk diurus. Xiao Wei beralasan dirinya adalah karyawan baru sehingga ingin bergabung dengan tim Ruonan untuk membantu, tetapi Ruonan langsung menolaknya, menganggap dirinya tidak sanggup menanggung orang seperti Xiao Wei. Pak Gia berpendapat bahwa Eva adalah proyek besar, Ruonan tidak akan mampu mengurusnya sendirian. Wu Ze menjelaskan bahwa ini adalah proyek yang sangat penting agar perusahaan dapat bekerja sama dengan banyak perusahaan lain. Oleh karena itu, prestasi setiap karyawan akan direkap di akhir bulan. Ketika semua orang pergi, Pak Gia memanggil Xiao Wei kembali lalu membujuknya. Asalkan Xiao Wei merusak rencana Ruonan, ia akan dijadikan karyawan tetap. Xiao Wei merasa sangat bersalah tetapi Pak Gia menggunakan janji Xiao Wei saat wawancara untuk memperingatkannya. Pak Gia bahkan berpendapat bahwa sekarang Wu Ze sedang mengejar Ruonan, dia pasti akan menggunakan kekuasaannya untuk berpihak pada Ruonan. Wu Ze berjalan mendekat, melihat adegan dua orang yang akrab itu lalu memfotonya dan mengirimkannya pada Li Xiao. Xiao Wei bergumam dalam hati jika Li Xiao putus dengannya maka Li Xiao tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali. Ketika Ruonan membawa parfum untuk diletakkan di tempat pameran, Xiao Wei segera
segera datang ingin membantunya. Ruonan tidak mau sehingga keduanya saling berebut, akibatnya botol parfum itu jatuh dan pecah. Pak Gia melihat itu lalu datang menyalahkan Ruonan yang memecahkan parfum, memintanya bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun Ruonan sangat marah, ia hanya bisa menuruti. Ia lalu mengunggah postingan di media sosial meminta bantuan orang untuk mencarikan botol parfum itu. Di sisi lain, Li Xiao melihat postingan Ruonan lalu bergegas pergi mencarinya. Pada saat yang sama Wu Ze mengumumkan parfum ini hanya ada di luar kota. Ruonan mendengar itu memutuskan untuk pergi sendiri ke sana. Wu Ze segera menghentikannya karena sekarang sudah tidak keburu lagi. Tidak ada cara lain, Ruonan memutuskan akan meminta maaf pada merek dagang itu dan bertanggung jawab penuh. Tepat pada saat itu Li Xiao datang membawa parfum memberikannya pada Ruonan membuatnya sangat berterima kasih. Xiao Wei yang menyaksikan adegan itu sangat marah. Memanfaatkan kesempatan saat merapikan barang bersama Ruonan, ia diam-diam keluar lalu mengunci Ruonan di dalam. Saat itu Li Xiao hanya melihat Xiao Wei keluar langsung mencurigai Xiao Wei berbuat ulah pada Ruonan, segera pergi mencarinya. Xiao Wei memanfaatkan kesempatan itu lalu mengumumkan pada semua orang bahwa Ruonan telah menghilang. Di sisi ini Ruonan dibantu oleh Li Xiao, ia berterima kasih lalu bermaksud pergi. Tetapi Li Xiao menariknya mengatakan bahwa ia sudah putus dengan Xiao Wei dan ingin kembali padanya. Tepat pada saat itu Xiao Wei membawa Wu Ze dan Pei Jia mencari Ruonan lalu menyaksikan adegan keduanya berpelukan. Ruonan yang terkejut segera mendorong Li Xiao lalu menjelaskan pada Wu Ze ini hanya salah paham. Tetapi Wu Ze melihat Ruonan di samping pria lain menjadi sangat marah. Memanfaatkan masalah yang baru terjadi, ia memutuskan untuk menghukum Ruonan. Li Xiao segera membela Ruonan, menganggap Wu Ze berlebihan. Karena memang rival dalam percintaan, keduanya pun bertengkar. Ruonan yang berdiri di tengah segera menghentikan keduanya, dan ia memutuskan akan menanggung semua tanggung jawab atas masalah ini. Xiao Wei yang menyaksikan adegan ini menjadi sangat puas. Malam itu Wu Ze pergi minum sendirian dengan sedih. Xiao Wei memanfaatkan kesempatan itu datang lalu menceritakan kembali masa lalu Ruonan dan Li Xiao serta memfitnah Ruonan. Hal ini membuat Wu Ze perlahan kehilangan kepercayaan padanya. Keesokan harinya, perusahaan bersiap meluncurkan program promosi besar untuk merek dagang itu dan ingin memilih satu orang sebagai penanggung jawab utama. Agar adil, semua orang akan bersaing dengan proposalnya masing-masing. Ruonan ingin membuktikan kemampuannya, bekerja sendirian hingga larut malam, akhirnya ia pun menyelesaikannya. Namun begitu keluar dari pintu, Xiao Wei datang dan mencuri proyeknya. Keesokan paginya, melihat Xiao Wei mempresentasikan proposalnya, Ruonan benar-benar terkejut. Ketika ia ingin membuktikan, ia menemukan dokumen di komputer telah hilang, ia hanya punya cara presentasi secara lisan. Tetapi setelah presentasi, Xiao Wei malah berpendapat apa yang dikatakan Ruonan sangat berbeda dengan proyeknya. Saat itu Ruonan baru menyadari Xiao Wei telah mengubah proposalnya, ia dengan marah menarik Xiao Wei keluar. Ruonan menanyainya mengapa terus mengincarnya. Xiao Wei lalu menimpakan semua kesalahan pada Ruonan. Xiao Wei berpendapat bahwa Ruonan telah merebut segalanya darinya, dari pacar hingga karirnya. Sekarang ia ingin Ruonan merasakan perasaannya. Ruonan tidak ingin bersaing dengannya, tetapi khusus untuk masalah menjadi karyawan tetap di perusahaan ini, ia tidak akan berbelas kasihan pada Xiao Wei. Tetapi pada akhirnya, penanggung jawab proyek jatuh pada Pei Jia. Ruonan yang tidak terima langsung pergi bertanya pada Wu Ze. Wu Ze yang masih marah tentang masalah lama menasihatinya, agar tidak membiarkan masalah pribadi memengaruhi pekerjaan dan mengingatkan kembali janji yang dibuatnya pada Ruonan. Ruonan menyadari Wu Ze sedang salah paham dengannya lalu menegaskan bahwa ia dan Li Xiao sudah benar-benar berakhir. Dan janji Wu Ze, ia pasti tidak akan melupakannya. Tepat saat ini Xiao Wei hendak masuk, ia mendengar percakapan mereka. Ia merasa tidak punya kesempatan menjadi karyawan tetap sehingga ia menemui Pei Jia meminta untuk mengundurkan diri. Pei Jia masih terus mencuci otak Xiao Wei, mendorongnya untuk bersaing memperebutkan posisi dengan Ruonan. Pei Jia bahkan membantu Xiao Wei untuk memasukkan identitas, memperkenalkannya kepada ibu Wu Ze. Di hari ulang tahun Wu Ze, ia membawa Ruonan pulang. Tak disangka, ibunya malah ingin memperkenalkan Xiao Wei padanya dan memuji Xiao Wei dengan segala kebaikan. Tidak hanya itu, ibunya juga menganggap Ruonan seperti pelayan, menyuruhnya menuangkan minuman untuk semua orang. Ruonan tidak tahan dengan penghinaan itu, ia pun terpaksa memilih untuk pergi. Wu Ze berniat mengejar tetapi ibunya tidak mengizinkan. Xiao Wei di sampingnya menambah masalah, mengatakan Ruonan pergi dalam situasi seperti ini pasti ada orang penting yang mencarinya. Wu Ze mendengar itu merasa sangat tidak nyaman. Malam itu ibunya menahan Xiao Wei untuk menemani Wu Ze. Ketika tahu Xiao Wei adalah putri dari grup Suyun, Nyonya Lia menegaskan bahwa ia adalah menantunya. Malam itu Wu Ze minum minuman keras sendirian di kamar, mengirim pesan pada Ruonan. Xiao Wei masuk merawat Wu Ze dengan penuh perhatian, membuat Wu Ze melihatnya sebagai Ruonan. Ketika keadaan hampir melewati batas, Wu Ze tiba-tiba sadar kembali, berlari ke kamar mandi menyiram dirinya dengan air dingin.
Saat berbalik meminta maaf pada Xiao Wei, tepat saat itu Ruonan menerima pesan lalu berlari datang, melihat mereka berdua. Ia tidak bisa menahan diri lagi dan maju menampar Xiao Wei dengan sangat keras. Wu Zhe masih ingin menjelaskan, tetapi Ruonan menunjukkan semua karisma wanita kuatnya. Ia tidak peduli pada siapapun, selesai bicara ia langsung berbalik pergi. Setelah Ruonan pergi, Wu Zhe juga menjelaskan pada Xiao Wei bahwa orang yang ia suka adalah Ruonan dan tidak ingin Ruonan salah paham lalu bersedih. Ia berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi dan di perusahaan mereka tetaplah rekan kerja yang baik. Selesai bicara, ia berbalik mengejar Ruonan. Saat itu Ruonan karena marah kakinya terkilir, kebetulan Li Xiao yang mengikutinya melihat lalu menggendongnya masuk ke mobil. Adegan ini tepat dilihat oleh Wu Zhe yang mengejar. Keesokan paginya, saat bekerja, Xiao Wei kembali mulai menjelek-jelekan Ruonan di depan rekan kerja. Xiao Wei menuduh Ruonan proaktif masuk ke kamar Direktur Wu. Kebetulan Ruonan mendengarnya, ia langsung menyiramkan segelas air ke Xiao Wei lalu memperingatkannya jika masih memfitnahnya, ia akan merusak wajah Xiao Wei sepenuhnya. Program promosi besar merek dagang berjalan sangat baik. Pihak merek dagang tiba-tiba menambah sesi siaran langsung. Semua orang pergi mencari sponsor, siapa yang menang akan menjadi penanggung jawab siaran langsung. Xiao Wei lagi-lagi memanfaatkan kecintaan Ibu Zhe, berhasil merebut merek anggur yang ingin diajak kerja sama oleh Ruonan. Sekali lagi Xiao Wei berbuat curang pada Ruonan agar menjadi penanggung jawab. Untungnya Li Xiao membantu Ruonan memenangkan satu babak. Ia mendatangi Xiao Wei dan memperingatkannya jika ingin mendapatkan uang pengobatan untuk ayahnya, Xiao Wei tidak boleh bersaing dengan Ruonan lagi. Jika Xiao Wei setuju, selain sisa 50.000, ia bisa memberinya tambahan 50.000 lagi. Sebaliknya, ia akan mengungkap kebohongan Xiao Wei tentang dirinya yang mengaku sebagai putri konglomerat untuk menipu Ibu Zhe. Tidak ada cara lain, Xiao Wei hanya bisa setuju menuruti. Tetapi tak disangka, Xiao Wei juga memanfaatkan Li Xiao ingin bermain besar. Xiao Wei ingin menggunakan siaran langsung ini untuk membuat jebakan. Secara lahiriah setuju, tetapi sebenarnya bersekongkol dengan ketua tim Pei Jia, merusak semua peralatan sebelum siaran. Ia ingin Ruonan malu dalam siaran langsung, lalu dengan itu menyingkirkannya dari permainan. Tetapi Ruonan tidak mudah jatuh di tempat yang sama dua kali. Ia telah menyiapkan rencana cadangan, menyiapkan 2 ruang siaran langsung. Selain itu, ia juga memasang kamera pengawas di ruang siaran langsung yang dirusak, merekam seluruh proses kejahatan Pei Jia dan Xiao Wei. Melihat bukti itu, Xiao Wei untuk melindungi diri, hanya bisa menimpakan semua tanggung jawab pada Pei Jia. Selain itu, Xiao Wei juga punya rekaman suara yang membuktikan dirinya diancam. Pei Jia sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, hanya Pei Jia yang dihukum dan meninggalkan perusahaan. Ketika Pei Jia pergi, Xiao Wei mengejar, lalu berlutut menangis, bahkan bersujud untuk memohon Pei Jia membantunya menjatuhkan Ruonan. Awalnya Pei Jia tidak setuju tetapi melihat Xiao Wei juga tulus, ia pun berubah pikiran. Pei Jia menggunakan daya pikat wanita menggoda mantan bosnya, agar ia kembali ke perusahaan membantu menyingkirkan Ruonan. Pagi itu, Ruonan dan Wu Zhe datang ke perusahaan, mengira semuanya sudah berlalu, tak disangka Pei Jia muncul lagi di perusahaan. Di belakangnya ada mantan bos itu. Melihat situasi ini, Ruonan tahu bahwa dia berada dalam bahaya besar. Dia mengumumkan bahwa dia dipekerjakan kembali ke perusahaan karena dia telah berkolusi dengan Pei Jia sebelumnya. Jadi dia langsung memecat Ruonan dari perusahaan dan menimpakan semua kesalahan atas kegagalan siaran langsung hari sebelumnya yang disebabkan olehnya. Untuk melindungi Ruonan, Wu Zhe sendirian menanggung tanggung jawab atas insiden siaran langsung dan meninggalkan perusahaan. Ruonan diisolasi di perusahaan, menjadi sasaran semua orang, harus melakukan pekerjaan serabutan, bahkan tidak memiliki proyek untuk diikuti, dan menderita segala macam penghinaan. Ruonan tidak punya pilihan selain mencari Wu Zhe untuk mengeluh, tetapi tanpa diduga dia dimarahi oleh ibunya, mengatakan dia bintang sial, bahkan mendorongnya jatuh dan mengusirnya. Untungnya, Wu Zhe muncul tepat waktu untuk melindunginya, memberitahu ibunya bahwa Ruonan adalah wanita yang dicintainya, dan dia pasti akan bersamanya. Ruonan tersentuh oleh tindakan Wu Zhe dan akhirnya setuju untuk bersamanya. Setelah mengonfirmasi hubungan mereka, Wu Zhe berharap dia akan mempercayainya, dan dia pasti akan membawakannya kebahagiaan. Keesokan paginya, ketika Wu Zhe membawa Ruonan keluar, mereka kebetulan bertemu Li Xiao. Kedua pria itu bertengkar hebat karena memperebutkan Ruonan, sampai-sampai mereka harus dirawat di rumah sakit. Saat ini, Ibu Wu Zhe membawa Xiao Wei berkunjung. Begitu melihat Ruonan, dia langsung memaki-maki tanpa ampun, dan membandingkannya tidak sebaik Xiao Wei, yang merupakan putri dari grup Suyun, yang berbakat dan cekatan. Ruonan tidak tahan lagi dan mengungkapkan bahwa ayah Xiao Wei hanyalah seorang guru biasa, dan dia tidak tahu sejak kapan dia menjadi seorang putri. Saat itu, kebohongan Xiao Wei terungkap, dan Ibu Wu Zhe pergi dengan marah. Xiao Wei dengan marah berbalik dan menimpakan semua kesalahan pada Ruonan, tetapi Ruonan langsung menamparnya. Ketika Xiao Wei mencoba membalas, Li Xiao menghentikannya dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh Ruonan. Ruonan juga mengambil kesempatan itu untuk membawa Wu Zhe pergi. Ketika Li Xiao sendirian, dia merasa sangat menyesal dan menangis.
Keesokan harinya, perusahaan mengadakan rapat proyek baru tetapi tidak memberitahu Ruonan. Dia berlari ke ruang rapat tetapi Bei Jia langsung mengusirnya. Dia berpendapat bahwa Ruonan belum menjadi karyawan tetap sehingga tidak berhak berpartisipasi dalam proyek ini. Ruonan bertanya-tanya mengapa Xiao Wei yang juga karyawan masa percobaan ada di sana. Dia berkata dengan nada tinggi bahwa dia secara pribadi ditunjuk oleh Bei Jia untuk berkoordinasi dalam proyek ini. Ruonan pergi dengan marah. Saat itu, Li Xiao mengirim pesan yang menginformasikan bahwa perusahaannya telah bekerja sama dengan perusahaan Ruonan untuk proyek baru. Setelah membaca pesan itu, Ruonan segera mengajaknya bertemu. Melalui cerita Li Xiao, dia mengetahui bahwa kedua perusahaan sedang bekerja sama mengembangkan proyek gelang dan penandatangan kontrak utamanya adalah Bei Jia. Li Xiao merasa sangat senang karena akan bekerja dengannya. Lalu Ruonan mengatakan bahwa saat ini dia hanyalah seorang karyawan pesuruh di perusahaannya dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Li Xiao menduga ini karena Xiao Wei dan berniat mencarinya untuk perhitungan, tetapi Ruonan mencegahnya. Dia tidak ingin Li Xiao lagi mencampuri urusannya karena itu hanya akan membuat mereka bertiga semakin canggung. Li Xiao mendapat ide, dia menyarankan Ruonan membuat laporan dan dia akan memberikannya langsung kepada bosnya. Awalnya Ruonan tidak setuju, dia tidak ingin berutang apapun padanya. Namun, setelah Li Xiao menjelaskan bahwa dia melakukan itu bukan karena Ruonan, tetapi karena proyek yang diajukan perusahaannya tidak memuaskan bosnya. Ruonan berpikir ini adalah kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan, jadi dia setuju. Malam itu, dia begadang untuk membuat laporan. Keesokan paginya, berkat pengaturan Li Xiao, rencana Ruonan dikirim ke atasan. Dia sangat puas dengan proyeknya. Tepat pada saat ini, Xiao Wei datang untuk menyerahkan laporannya, dan bos Li Xiao segera mengumumkan bahwa dia ingin mengubah penanggung jawab proyek ini menjadi Ruonan. Xiao Wei sangat marah dan langsung menelepon Bei Jia untuk memberitahunya. Bei Jia segera meminta Xiao Wei untuk menemui CEO agar dia bisa menemukan cara. Tidak ada pilihan lain, Xiao Wei kembali mencari bos mesum itu untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, acara peluncuran produk diadakan, Wu Zi juga datang dan membelikan minuman untuk Ruonan. Li Xiao yang melihatnya merasa sedikit sedih. Pada saat yang sama, Xiao Wei berdiri dari kejauhan, menyuruh seseorang untuk datang membuat onar. Dia merusak acara presentasi produk. Ruonan maju untuk berdebat tetapi didorong oleh orang itu. Li Xiao bergegas berkelahi dengan si pembuat onar, tetapi tanpa diduga yang terluka malah Wu Zi. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Tepat pada saat ini, Wu Zi terbangun dan mendengar semua yang dia katakan. Dia juga setuju dengan keputusannya untuk berhenti. Malam itu, Ruonan mencari Xiao Wei dan memberitahu bahwa dia telah berhenti. Setelah ini, dia tidak akan lagi menghalangi jalannya. Dia berharap Xiao Wei mengurus dirinya sendiri dengan baik. Keesokan harinya Ruonan datang ke perusahaan untuk pamit kepada semua orang. Xiao Wei segera membawa barang-barang Ruonan, melemparkannya ke lantai, dan memintanya untuk memungutnya. Tidak hanya itu, dia juga menginjak barang-barang itu untuk mempersulit Ruonan. Ketika dia hendak pergi, Ruonan kembali dan mengucapkan semoga Xiao Wei tetap sombong seperti ini selamanya. Namun, karma datang dengan cepat. Setelah Bei Jia berhasil memanfaatkan Xiao Wei untuk mengusir Ruonan, dia merasa Xiao Wei tidak lagi memiliki nilai guna dan mulai meninggalkannya. Dia terus mempersulit Xiao Wei dan mengumumkan bahwa dia sekarang adalah seorang direktur, memintanya untuk menyadari dengan jelas statusnya. Xiao Wei merasa terhina dan memutuskan untuk menyingkirkan Bei Jia. Dia bermain-main dengan presentasi laporan Bei Jia dan dia sengaja salah menulis unit. Dia pikir salah menulis unit sudah membuat Bei Jia kehilangan muka, tetapi itu belum menjadi trik terakhir. Dia juga menambahkan rekaman pertikaian internal perusahaan ke dalam presentasi. Hal ini membuat orang-orang di perusahaan induk sangat marah. Direktur Zhao hanya meminta CEO untuk meninjau kembali karyawannya dan pergi. Xiao Wei memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil merebut kekuasaan. Dia menjadi ketua tim, memiliki kantor sendiri, dan berhasil menggantikan Bei Jia. Tapi tak disangka, di depan CEO mesum itu, dia tetaplah hanya sebuah mainan. Dia menyuruhnya menemani klien di malam hari, dan juga menyuruhnya menari untuk menghibur. Xiao Wei tidak tahan lagi dan melarikan diri. Saat dia berjalan di jalan dengan perasaan linglung dan tersesat, dia bertemu Bei Jia. Bei Jia menyalahkan Xiao Wei karena telah merusak reputasi dan karirnya. Sekarang tidak ada perusahaan yang mau menerimanya lagi. Saat keduanya bergumul, Bei Wei tanpa sengaja mendorong Xiao Wei menuruni tangga. Xiao Wei kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperban, melihat pasien di sebelahnya semua memiliki kerabat dan teman di sisi mereka. Dulu dia masih memiliki Ruonan yang peduli, sekarang dia hanya sendirian. Saat ini dia menyadari kesalahannya dan sangat menyesali apa yang telah dia lakukan pada Ruonan. Semua itu hilang karena keegoisannya sendiri. Xiao Wei menyadari hal itu, mengumpulkan semua keberaniannya dan mendatangi Ruonan untuk meminta maaf. Keduanya membuka hati, menyelesaikan dendam masa lalu, dan melepaskan semuanya bersama. Setelah itu Xiao Wei memberitahu Ruonan tentang transaksi kekuasaan dan kecantikan dengan CEO mesum itu. Berkat itu, dia naik pangkat dengan cepat. Namun,
Namun, tadi malam mereka mencoba melakukan hal buruk padanya, jadi Xiao Wei harus melarikan diri. Tetapi CEO itu pasti tidak akan melepaskannya. Ruonan masih khawatir tentang Xiao Wei. Begitu mendengar bahwa itu adalah CEO sampah itu lagi yang melakukan hal buruk, dia memutuskan untuk membantu Xiao Wei keluar dari penderitaannya. Ruonan berencana untuk mengungkapkan perbuatan keji CEO itu agar dia meninggalkan perusahaan dan membebaskan rekan-rekan wanita lainnya. Selanjutnya, Ruonan mulai menghubungi semua orang. Pasangan musuh bebuyutan Li Xiao dan Wu Ze mulai bekerja sama, membantu Ruonan menyelidiki kejahatan CEO mesum itu. Xiao Wei terus menyusup ke sarang harimau. Bersama CEO mesum itu, dia datang untuk meminta maaf kepada Direktur Zhao. Xiao Wei mulai menjebak menyalakan rekaman. Direktur Zhao memberitahu Xiao Wei bahwa CEO itu ingin mendirikan perusahaannya sendiri, menarik pelanggan perusahaan saat ini ke perusahaannya. Ketika bukti sudah jelas, Ruonan mencari Direktur Kim dari perusahaan induk dan menceritakan semuanya. Semua kejahatan CEO mesum itu terungkap, tetapi dia masih ingin menyangkal. Namun, ketika dia melihat kontrak di tangan Ruonan, dia tertawa dan mengatakan kepada Ruonan bahwa tidak ada tanda tangannya di sana, jadi bukti itu pasti palsu. Li Xiao mengakui bahwa hanya dengan satu nama, mereka tidak bisa menghukumnya, tetapi mereka sudah menyiapkan saksi. Saat Direktur Zhao muncul, CEO mesum itu benar-benar panik, bahkan mengambil pisau dan ingin merebut kontrak. Li Xiao bergegas merebutnya, tetapi didorong ke samping oleh CEO mesum itu. Setelah itu, dia berlari ke arah Ruonan sambil memegang pisau. Saat ini, Xiao Wei sadar, menangkis pisau untuk Ruonan, lalu dia mengatakan bahwa mulai sekarang tidak ada lagi yang berutang pada yang lain di antara mereka. Ketika Xiao Wei sadar di rumah sakit, dia bertanya kepada Ruonan apakah mereka bisa kembali seperti dulu. Ruonan tanpa pikir panjang langsung setuju. Xiao Wei memutuskan setelah sembuh akan kembali ke kampung halaman untuk tinggal. Sementara Ruonan ingin bepergian dengan Wu Ze setelah dia pulih. Malam itu, Li Xiao mengajak Ruonan bertemu dan menawarinya bekerja di perusahaannya. Tetapi Ruonan menolak karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Wu Ze dalam waktu dekat. Sekalian, dia juga menasihati Li Xiao untuk tidak terbebani dengan masa lalu lagi dan menjalani hidup yang baik untuk masa depan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menjadi teman baik. Film ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukainya, tolong berikan satu like. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan bel untuk menantikan film terbaru. Sampai jumpa lagi.